pertanggungjawaban maupun tata kelolanya. Di dalam peraturan Menteri Keuangan itu kita diamanatkan untuk 3 perlakuan terhadap benda sitaan barang rampasan. Pertama, kami bisa melakukan lelang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan juga. Yang kedua, kami bisa memusnahkan barang. Yang ketiga itu ada penetapan status penggunaan. Nah, terkait itu selalu saja kami setiap benda sitaan atau barang rampasan yang sudah mendapat putusan hukum tetap, penggunaannya kami meminta persetujuan kepada Kementerian Keuangan. Terakhir kami menyerahkan 1 bidang lahan kepada TNI Angkatan Laut seluas 1.200 meter dengan luas bangunan 2.400 meter. Nilai rupiahnya kurang lebih 55,6 miliar. Itu pun berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan. Sehingga saya berharap bahwa kerjasama ini tetap terjalin, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah. Apalagi KPK punya 8 instansi intervensi KPK di dalam pencegahan. Salah satu di antaranya adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Yang kedua, kami juga melakukan kegiatan optimalisasi dan penertiban aset. Sehingga ini juga kami harus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang berikutnya, kalau ada hal-hal yang perlu kita jaga adalah menjaga integritas. Kenapa integritas menjadi penting? Karena dalam teori korupsi begitu banyak sebab-sebab korupsi. Bisa korupsi itu disebabkan karena keserakahan, bisa karena kekuasaan, bisa karena kebutuhan maupun karena rendahnya putusan hakim. Itu sebab-sebab korupsi. Di samping itu juga ada sebab-sebab korupsi karena disebutkan karena sistem. Bisa sistemnya buruk, bisa sistem lemah, bisa sistem gagal. Maka perlu perbaikan sistem. Nah, yang terakhir adalah orang melakukan korupsi itu karena rendahnya dan minimnya integritas. Kita tentu beberapa waktu akhir-akhir ini kita diterpa dengan kejadian yang dialami di Direktorat Jenderal Pajak, di mana ada perbuatan korupsi terkait dengan menerima hadiah